Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi semua ini semata karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru Bapa, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman. Urapi kami semua, supaya firman Allah yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudari yang diberkati Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kemudian kita akan membaca pada ayatnya yang ketiga. Wahyu 3 ayat 3 dia berkata begini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya akan ambil pada bagian B-nya, yaitu berjaga-jaga, atau judulnya adalah berjaga-jaga. Saudara, kata berjaga-jaga itu dari kata jaga, yaitu senantiasa dalam keadaan bangun, kemudian dalam keadaan siaga, dia selalu bersiap, berjaga, tidak tidur, dan dalam posisi waspada. Saudara, kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga, kalau saudara membaca dari kitab Matius pasalnya yang ke-25, itu adalah merupakan khotbah Yesus yang terakhir. Di pasal 24 dan 25 itu adalah merupakan khotbah Yesus yang terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dalam pasal 24 dan 25, kemudian di situ ada beberapa perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 dan seterusnya, itu tentang gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana, yaitu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kalau saudara membaca di situ ayat 2 mulai 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak mempunyai minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, Yesus dia memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ini tentu saudara-saudara tidak lain berbicara tentang gereja Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan yang senantiasa menanti akan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Gadis yang bijaksana, mereka orang yang selalu berjaga dengan pelita menyala, dengan ada persiapan minyak dalam buli-buli. Sementara gadis yang bodoh, mereka tidak mempunyai persiapan minyak, sehingga ketika mempelai terlambat datang, mereka kehabisan minyak. Haleluya. Bijaksana. Kenapa dikatakan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Kata bodoh di sini saudara-saudara berarti bukan bodoh tidak bisa membaca atau buta huruf, tetapi bodoh di sini lebih saudara-saudara berbicara tentang gereja yang malas, gereja yang masa bodoh, gereja yang tidak mau tahu, gereja yang tidak peduli, gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang dalam kehidupannya asal-asalan. Sementara bijaksana yaitu selalu siap siaga, selalu menggunakan akal budi. Orang-orang arif tajam dalam berpikir, pandai dan selalu berhati-hati, cermat, teliti. Itu dalam kamus dikatakan bijaksana. Dalam Efesus, saudara-saudara, kalau kita membaca Efesus pasalnya yang ke-5, itu Rasul Paulus ia berbicara tentang gereja Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi gadis yang bijaksana adalah gadis yang senantiasa mempergunakan waktu, ya. Gadis yang mempergunakan waktu. Sebab itu saudara-saudara, firman Allah katakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Seperti pencuri berarti tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab Yesus sendiri pernah berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat, bahkan anak manusia, kecuali Bapa. Hanya Bapa yang tahu, saudara-saudara. Sebab itu dikatakan seperti pencuri. Haleluya. Sebab itu firman Allah katakan, gereja yang menantikan kedatangan Tuhan, dia harus berjaga. Nah, gereja yang berjaga, orang percaya, anak Tuhan yang berjaga, dia senantiasa arif dan bijaksana. Dalam Efesus dikatakan selalu mempergunakan waktu. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh gereja Tuhan, ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yesus katakan, saudara-saudara,
kepada murid-muridnya, hendaklah kamu berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Gadis yang bodoh ini, mereka tidak berdoa, mereka tidak berjaga, artinya mereka lengah, mereka lalai, mereka masa bodoh, dan mereka tertidur. Di gereja yang menyambut, yang menanti kedatangan mempelai, dia senantiasa berjaga. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, senantiasa berdoa. Berdoa sini bukan seperti saudara makan berdoa, minum berdoa, tidur berdoa, bangun berdoa, itu mengucap syukur. Berdoa artinya saudara-saudara kita terus menerus ya, dengan penuh kewaspadaan berdoa, berjaga. Yang kedua saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, dan langkah yang kedua yang harus saudara-saudara gereja Tuhan lakukan supaya kita tidak jadi gadis yang bodoh, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu ya, harus giat selalu. Kita tidak boleh diam, giat layani Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, kita layani, kita lakukan. Jangan kita jadi seperti orang yang menerima talenta ya, yang mendapat 5, 2, 1. Yang 5 langsung dia kerjakan, yang 2 langsung kerja, yang 1 dia malas, dia tidak lakukan karena dia malas. Hamba yang jahat itu adalah hamba yang malas. Jadi kita harus giat dalam melayani Tuhan. Kemudian saudara-saudara, dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor bila rohmu menyala-nyala. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lemah. Semangat terus saudara-saudara, semangat. Walaupun ada pencobaan, ada tantangan, ada rintangan, kita harus tetap semangat ya, tetap berkobar-kobar, tetap bergairah kita melayani Tuhan. Supaya kita tidak jadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya mereka menyesal, mereka menangis, meratap. Pintu sudah tertutup. Mari sudah jangan sampai kita alami seperti 5 gadis yang bodoh. Kita berjaga, berdoa senantiasa, giat selalu dalam melayani Tuhan. Jangan kendor. Haleluya. Sebab dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum ya, dia berkeliling mencari mangsa yang dapat dia terkam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua renungan singkat pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu, agar supaya kami berjaga-jaga, kami berdoa, kami giat, kami jangan malas, tapi kami rajin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang hari ini, berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu di sepanjang hari ini Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.